Jika kalian naik haji 100 tahun lalu atau tahun 1925, maka kalian akan menjumpai suasana yang sangat berbeda. Kalian tidak akan mengenal negara Indonesia maupun Arab Saudi, sebab kedua negara tersebut belum ada dan belum dibentuk. Jamaah Haji Nusantara kala itu berada di bawah pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Di masa itu belum ada Kementerian Agama yang khusus mengurusi ibadah haji. Apabila ada umat Islam yang ingin berangkat ke Tanah Suci, mereka harus mendaftar melalui embarkasi pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda. Layanan transportasi yang tersedia diantaranya kapal-kapal kongsi 3. Menurut data sejarah, total jamaah haji Indonesia di masa itu sekitar 10.000 orang dan tidak perlu antri puluhan tahun untuk bisa berangkat. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, para jemaah haji bertolak ke Tanah Suci menggunakan kapal uap selama sekitar 25 hari. Di masa ini lebih cepat dibanding masa sebelumnya yang menempuh perjalanan hingga 2 bulan. Mereka ada yang berangkat sejak bulan Rajab, dengan total perjalanan dari keberangkatan hingga kepulangan bisa sampai 6 bulan lamanya. Beberapa kloter terakhir haji baru berangkat dari Hindia Belanda pada bulan Sya'ban atau awal Ramadan. Dan kadang kapal haji baru berlabuh di Jeddah ketika memasuki bulan Ramadan atau selambatnya bulan Syawal. Hal biasa bila jamaah haji menjumpai 2 hari raya di Tanah Suci. Tahukah kalian berapa biaya haji 100 tahun lalu dan berapakah masa tunggunya? Pada tahun 1925, biaya untuk haji biasanya sampai menjual 8-10 ekor sapi. Jika 1 ekor sapi seharga 30 juta, maka kalau dikruskan butuh sekitar 300 juta rupiah. Tidak ada masa tunggu di waktu itu. Siapa yang punya biaya dan uang bisa langsung berangkat di tahun itu juga. Transportasi yang dipakai untuk berangkat haji diantaranya kapal, unta, dan kuda. Masa itu masih jarang sekali yang menggunakan transportasi mobil. Seperti inilah kondisi jamaah haji ketika menaiki kapal di masa lalu. Pengantar haji ramai-ramai menghantarkan calon jamaah hingga ke pelabuhan. Isak tangis perpisahan menjadi hal yang wajar terjadi di sepanjang pelabuhan. Mereka menaikkan barang-barang dengan cara dikerek seperti ini. Jemaah haji berangkat dari pelabuhan haji di Indonesia menggunakan kapal haji milik 3 buah perusahaan pelayaran Belanda, masing-masing yaitu Nederland, Rotterdamsche, dan Oceaan Maatschappij. Kapal ini akan berlayar sekitar 25 hari hingga sampai di Jeddah, dan masa perjalanan haji di masa itu bisa mencapai 6 bulan sampai pulang ke tanah air. Seperti inilah beratnya perjalanan haji di masa dahulu yang menaruhkan hidup dan mati. Di masa Hindia Belanda, fasilitas haji di kapal kongsi 3 sangatlah terbatas. Tempat tidur benar-benar jauh dari kata layak. Selama perjalanan haji di kapal, mereka hanya diberi makan nasi sehari 2 kali dengan lauk ikan asin atau cabai-cabayan. Minumnya hanya air putih atau terkadang kopi. Karena lamanya masa perjalanan hingga memakan waktu berbulan-bulan, banyak jamaah haji Indonesia yang terkena penyakit menular dan meninggal di atas kapal. Jasad orang yang meninggal tidak bisa disimpan di kapal karena takut menularkan kepada yang masih hidup. Akhirnya mereka dikuburkan dengan cara diceburkan ke dalam laut. Di Tanah Suci juga banyak yang wafat di sana karena ekstrimnya cuaca di Makkah dan Madinah. Dari 1.000 orang yang berangkat, mungkin hanya tersisa sekitar 600 orang saja yang berhasil menyelesaikan ibadah haji hingga pulang ke rumah. Sungguh berat sekali ujian orang berhaji di masa lalu. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan kami semua untuk bisa berhaji dan umroh ke Tanah Suci. Amin.